Nah, saya penasaran dengan referensi yang digunakan di dalam website ini. Apakah referensi yang digunakan dari website ini menggunakan kitab apa seperti itu? Siapa tahu kan belum ada di Indonesia yang menggunakan kitab sebagaimana yang dijadikan rujukan di dalam ulama nasab Lebanon ini. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Makin menarik saja terkait dengan isu habaib di Indonesia ini, di mana beberapa hari ini muncul sebuah akun YouTube yang kemudian mengunggah sebuah akun Facebook yang katanya itu seorang ahli nasab dari Lebanon, Nakaba As-Sada Ashraf di Lebanon, yang dalam unggahan katanya di situ mengunggah tentang nasab Ba'lawi, yang menurutnya bahwa ahli nasab dari Lebanon ini menulis bahwa nasab Ba'lawi itu bersambung kepada Ahmad bin Isa. Ya, tentu kemudian kita menjadi bertanya-tanya apa kitab yang menjadi rujukan daripada ulama nasab dari Lebanon ini, karena sejauh ini perdebatan yang mengemuka ke permukaan, tulisan-tulisan Kiai Imaduddin Utsman itu belum bisa dibantah oleh para habaib, termasuk risalah-risalah yang ditulis oleh Kiai Habib Hanif Al-Attas. Nah, tentu kemudian kita penasaran. Tetapi ternyata bahwa sebuah informasi terbaru, kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama nasab ini juga adalah kitab Ar-Raudul Jali, yang karangan dari Murtada Az-Zabidi, yang ternyata kan kemarin kitab ini juga dipakai oleh Habib Hanif Al-Attas untuk kemudian membantah tulisan Kiai Imaduddin Utsman, dan itu pun sudah dibantah lagi oleh Kiai Imaduddin Utsman dengan sebuah tulisan terbarunya yang itu belum ditanggapi oleh Habib Hanif. Bahkan kesimpulan terbaru daripada Kiai Imaduddin Utsman bahwa nasab Ba'lawi itu terputus 550 tahun. Itu belum ada lagi tulisan bantahan dari Habib Hanif dan maupun dari kalangan Rabita Alawiyah. Nah, artinya bahwa sebenarnya kitab rujukan dari ulama nasab Lebanon ini itu sudah dirujuk oleh Habib Hanif, dan itu sudah dibantah oleh Kiai Imaduddin Utsman. Seperti apa ulasannya? Coba kita simak dulu sama-sama. akun Facebook resmi milik ulama nasab dari Lebanon. Dan di situ teman-teman ternyata mencatat nama daripada Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Di situ teman-teman bisa saksikan, ini kita bisa lihat secara seksama nama akun Facebooknya, bisa teman-teman cari dengan nama Naqabatus Sadah Al-Ashraf fi Lebanon. Ini Ahmad Al-Muhajir nyambung sampai ke Ubaidillah sanadnya di atas itu. Nah, saya penasaran dengan referensi yang digunakan di dalam website ini. Apakah referensi yang digunakan dari website ini menggunakan kitab apa seperti itu? Siapa tahu kan belum ada di Indonesia yang menggunakan kitab sebagaimana yang dijadikan rujukan di dalam ulama nasab Lebanon ini. Ternyata setelah saya cari teman-teman, referensi kitab yang digunakan di situ adalah kitab Ar-Raudul Jali karya Al-Murtada Az-Zabidi, di mana kitab Ar-Raudul Jali itu juga salah satu kitab yang digunakan oleh Habib Hanif untuk membantah pendapat, gagasan atau kesimpulan penelitian atau telaahan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nanti kita akan bahas sedikit di sini teman-temannya. Hal-hal panas juga terjadi ketika Habib Hanif dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ketika membahas Az-Zabidi di dalam kitab Ar-Raudul Jali, karena setelah kita lihat teman-teman di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, Imam Az-Zabidi memang menyebutkan nama Ubaidillah. Begitu teman-teman. Nah, saya tampilkan di sini teman-teman Bisa teman-teman saksikan sendiri di situ teman-teman. Coba perhatikan bagian ini teman-teman. Hadza ma ittafaqu alaihi an-nasabuna min aqibi Ahmad bin Isa an-Naqib wa amma waladuhu. Di sini Imam Az-Zabidi menyatakan bahwasanya wa amma waladuhu, dan adapun putra dari Ahmad bin Isa an-Naqib itu adalah Abdullah
Nah, Abdullah di sini kemudian waqila Ubaidillah fahuwa alladzi intaha ilaihi. Ya, jadi memang Abdullah ini juga disebut oleh sebagian disebut sebagai Ubaidillah. Artinya Imam Az-Zabidi ini juga menginterpretasikan bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaidillah. Nah, Imam Az-Zabidi ini teman-teman yang digunakan rujukan oleh Habib Hanif menyatakan mulanya ada ulama abad kelima yaitu Al-Ubaidili. Nah, Imam Al-Ubaidili ini menyebutkan atau menceritakan tentang hijrahnya Abdullah dengan ayahnya ya, yaitu dari Irak ke Hadramaut yang kemudian ditulis oleh Imam Az-Zabidi itu sebagai Ubaidillah. Tetapi teman-teman, perdebatan tentang ini sebetulnya perdebatan yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Hanif. Bahkan bukan cuma dari Az-Zabidi yang dilakukan atau yang digunakan oleh Habib Hanif untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Tetapi sekali lagi, semua yang dilakukan bantahan oleh Habib Hanif itu bisa dipatahkan atau dapat ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan menurut saya dengan dengan tanggapan yang detail sekali. Jadi begitu, banyak sekali kitab-kitab yang digunakan rujukan atau yang dijadikan rujukan oleh Habib Hanif itu dapat ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman termasuk Az-Zabidi ini, kitab Ar-Raudhul Jali. Begitu ya. Walaupun memang sempat terjadi crack antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Habib Hanif ketika membahas kitab Al-Ubaidili. Ar-Raudhul Jali. Kiai Haji Imaduddin Utsman mengklaim bahwasanya kitab Ar-Raudhul Jali itu palsu. Padahal enggak, Habib Hanif itu memang membawakan manuskripnya dan memang betul. Ya. Imam Az-Zabidi di situ menyebutkan Ubaidillah. Dan bahkan jika benar terbukti bahwasanya Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, Kiai Haji Imaduddin Utsman itu akan taslim dan mengakui secara ilmiah ya, dengan bukti ilmiah bahwasanya Ba'alawi itu adalah zuriyah Rasulullah SAW. Tetapi sejauh ini Kiai Haji Imaduddin Utsman dapat memberikan bantahan. Kita akan bacakan terlebih dahulu teman-teman. Ini agak hal menarik ya, supaya kita juga tahu apa saja gitu loh hal-hal yang dibantah Kiai Haji Imaduddin Utsman terhadap Habib Hanif. Ketika Habib Hanif misalnya berhujjah dengan kitab Al-Jundi. Al-Jundi ini ulama abad ke-8 ya, 700-an berapa gitu. Nah, di situ dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwasanya di situ adalah Abdullah bukan Ubaidillah. Begitupun ketika Habib Hanif menggunakan kitab Imam Ar-Rusuli. Ini juga sama ulama abad 8. Dan sama di situ yang disebutkan adalah Abdullah bukan Ubaidillah. Nanti kita akan perinci ya. Abdullah ini dengan Ubaidillah apakah beda? Nah, seperti itu ya. Apa jangan-jangan sama atau berbeda? Nanti kita akan lihat dengan hasil penelitian daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bukan cuma itu teman-teman. Habib Hanif ketika membawakan ulama abad ke-9 yaitu Al-Imam Al-Khazraji ya. Itu ulama abad ke-9, awal-awal abad ke-9. Lagi-lagi di situ yang disebut Abdullah. Jadi kitab tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah begitu. Bukan cuma itu rujukan kitab Habib Hanif itu. Siapa itu? Al-Ahdol ya kalau tidak salah. Itu pertengahan abad 9 ya. Kitab itu adalah kitab Ikhtisarus Suluk. Nanti ini akan menjadi pembahasan yang khusus ya untuk masalah as-suluk ini. Bukan cuma di situ, nggak berhenti di situ. Ketika Habib Hanif menggunakan kitab Khazim Musawi, ini ulama akhir abad 9 kalau tidak salah. Itu juga yang disebut di dalamnya adalah Abdullah, bukan Ubaidillah, maka tidak juga dapat bisa dijadikan sebagai hujah. Banyak pokoknya teman-teman kalau kita telisik satu-satu ya, saya agak-agak lupa itu. Bahkan teman-teman ketika Habib Hanif mengutip ulama abad 10, ini agak menarik ya. Di mana Imam Asy-Syakhawi ini kan ulama masyhur semua. Mbah Makhromah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama abad 10. Di mana kesemuanya itu teman-teman termasuk As-Samarqandi ya. Itu semuanya menyebut nama Ubaidillah. Tetapi kitab-kitab itu bermuara pada satu referensi, yaitu kitab Al-Burqatul Musyikoh karya Habib Ali As-Sakron. Nah, Habib Ali As-Sakron ini yang kemudian diinterpretasikan oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai orang yang pertama menyebut Abdullah atau menginterpretasikan Abdullah sebagai Ubaidillah. Ini pembahasannya panjang teman-teman. Kita langsung saja, pokoknya ya teman-teman, kalau pokoknya update terhadap tulisannya Kiai Haji Imaduddin,
mesti paham ini arahnya kemana. Atau mengikuti perdebatan bukunya atau risalahnya Habib Hanif, kemudian bingkisan lebarannya Habib Hanif untuk Kiai Maiduddin Utsman, lalu dibalas lagi oleh Kiai Haji Maiduddin Utsman dengan dua kitab balasan, yaitu kitab balasan untuk Hanif Alatos dan juga rengginang untuk Hanif Alatos, dan kemudian ditambah-tambahi lagi, dilengkapi oleh tulisan-tulisan berikutnya. Itu mesti paham ini alurnya kemana dan sejauh mana perdebatannya. Nah, saya akan mulai dengan ibarah ini. Ya, di dalam kitab As-Suluk Al-Maktabah Asyamil. Al-Maktabah Asyamil ini adalah nama penerbitnya. Kemudian, ini teman-teman, perhatikan. Minhum Abul Hasani Ali ibnu Muhammad ibni Abi Ahmad bin Hadid dan seterusnya. Sebagian mereka adalah Abu Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid dan sampai terusnya, itu teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian sampai bin Abi Thalib karamallahu wajha wa yu'rafu bisyarifi Abil Hadid. Dia dikenal sebagai Syarif Abil Hadid inda ahli Yaman, menurut orang-orang Yaman atau penduduk Yaman. Asluhu min Hadramaut, asalnya dari Hadramaut, min usrafi hunalika, dari para syarif di sana. Yu'rafuna, dikenal juga bi ali Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawufi, dan juga dikenal sebagai Ali Abi Alawi yang merupakan rumah kesolihan dan ibadah dalam tarekat tasawuf. Nah, teman-teman, di sana kita fokus kepada Abul Hasan Ali ya, teman-teman ya. Pertanyaannya, siapakah Abul Hasan Ali? Lalu kita lihat silsilah di sini, silsilah dalam kitabnya Al-Jundi menyebut silsilah Abu Hasan Ali di dalam 17 runtutan, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Husain. Kita langsung ke Jadid, Abdullah bawahnya Jadid. Ini silsilah daripada, kemudian langsung ke Abu Hasan Ali, Muhammad, Ahmad, Hadid, Ali, Muhammad, Jadid. Ya. Sementara perhatikan para Habib Alawi sampai generasi ke-17. Itu dari Ahmad ke Ubaidillah. Kalau Abdullah di sini bawahnya itu Jadid, kalau di sini Ubaidillah bawahnya itu Alwi. Lalu ke Faqih Al-Muqaddam ya, tahun 653, dan Abu Hasan Ali ini tahun 617. Coba teman-teman perhatikan, Abu Hasan Ali di situ hidup satu generasi ya, dengan Muhammad Sahib Mirbat, kemudian dengan Walidul Faqih dan juga Faqih Muqaddam. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika menyebut bahwasanya Abu Hasan Ali berasal dari syarif-syarif di Hadramaut, Al-Jundi tidak menyebut nama Muhammad Sahib Mirbat atau Faqih Al-Muqaddam? Tuh, di situ tanda-tandanya. Padahal Al-Jundi itu wafat 730. 730 itu ke 600 kan deket. Jaraknya sangat dekat sekali. Seharusnya Al-Jundi kan di situ mengenal Muhammad Sahib Mirbat atau Faqih Al-Muqaddam, itu mesti ditahui. Apatah lagi, menurut salah satu keterangan dari Habib Kitab Ba'alawi, Faqih Al-Muqaddam ini adalah seorang tokoh fikih atau ahli fikih yang derajatnya itu hampir mendekati daripada mujtahid mutlak pangkatnya. Tapi kok nggak disebut Al-Jundi? Itu kemudian yang menjadi persoalan. Lalu kemudian teman-teman coba perhatikan yang ini. Wa min baiti Abi Alawi, sebagian daripada keluarga Abi Alawi adalah qad taqaddama lahum ba'dun zukira. Qad taqaddama wis teman-teman dari Madimin lahum kedua Bani Alawi ba'dun opo sebagian zukira kang disebut opo ba'd ma'a dzikri Abi Jadidin, beserta menyebutkan Abi Jadid, ma'a waridi ta'izin, beserta kedatangan atau orang-orang yang datang kepada ta'iz, wahum, dan mereka itu adalah baitu sholahi tariqin wa nasabin, adalah keluarga yang soleh tarekat dan nasabnya. Fihim jama'atun, mereka itu berjamaah. Minhum, sebagian mereka adalah Hasan bin Muhammad bin Aliyin Ba'alawi, yaitu Hasan bin Muhammad bin Alawi, Ali bin Ali Ba'alawi, kana faqihan yahfadhu al-wajiro. Ya, beliau adalah seorang faqih yang menjaga kitab Al-Wajizah ya. Bukan Wajiza. Ini nama kitab dari Imam Al-Ghazali. Ada keterangannya Ali Al-Ghazali. Wa kana lahu ammun, dan dia memiliki paman, ismuhu Abdurrahman. Nama pamannya adalah Abdurrahman bin Ali bin Ba'alawi. Nah, dari ibarah ini teman-teman, ada nama yang disebut Al-Jundi merupakan keluarga Ba'alawi, yaitu Hasan bin Muhammad bin Alawi. Nama Muhammad bin Alawi ini yang disebut kembali, ia itu punya anak namanya Hasan. Tapi persoalannya gini,
Kalau Muhammad Ali bin atau Ali Ba'alawi itu adalah Faqih al-Muqaddam seperti interpretasinya Habib Hanif itu. Pertanyaannya apakah Faqih al-Muqaddam itu punya anak bernama Hasan? Nah, sementara kalau kita lihat silsilah daripada atau putra-putra daftar putra-putra Faqih al-Muqaddam di dalam kitab Syamsul Dhahirah ini teman-teman ya. Kitab dari Syamsul Dhahirah. Di sini menyebutkan putra-putra dari Faqih al-Muqaddam. Tidak ada yang bernama Hasan. Namanya Alwi, Ahmad, Ali, Abdullah. Abdullah itu yang wafat di Tarim tahun 663 Hijriah. Dan juga Abdurrahman yang wafat di Mekah. Tidak disebutkan di dalam Syamsul Dhahirah nama daripada Hasan. Ya, Faqih al-Muqaddam itu punya anak 5 dan tidak ada yang bernama Hasan. Jadi jelas di sini disebutkan bahwa Faqih al-Muqaddam tidak punya anak bernama Hasan. Jadi jelas pula bahwa Muhammad Ali disebut Al-Jundi itu bukan Faqih al-Muqaddam, begitu ya. Sebetulnya ini perdebatannya panjang sekali. Tetapi ini durasinya terlalu panjang juga. Apakah saya lanjut atau tidak ini? Ya intinya sudah ditulis juga oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saya memahami kenapa menggunakan perspektif Kiai Haji Imaduddin Utsman itu karena selama ini belum ada yang membantah pendapat terbarunya Kiai Haji Imaduddin Utsman atau hasil gagasan-gagasan pendapat-pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman itu yang terbaru belum ada yang membantah. Terakhir bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Rengginang itu untuk Habib Hanif. Rengginang itu kue khas Bantennya. Itu belum ditanggapi oleh Habib Hanif lagi. Jadi begitu. Jadi bantahan terakhir antara kedua belah pihak antara Kiai Imaduddin Utsman dengan Habib Hanif itu terakhir dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahkan itu ada tambahan-tambahan lagi. Tapi belum ditanggapi. Bahkan di tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman itu mengatakan nasab Alawi terputus selama 550 tahun. Dan nama Abdullah di situ kemudian diinterpretasi menjadi Ubaidillah itu adalah hasil interpretasi dari Habib Ali As-Sakron seperti itu. So intinya begitu teman-teman. Balik lagi ke persoalan kitab daripada yang digunakan oleh ulama pencatat nasab di Lebanon itu adalah kitab yang dijadikan rujukannya, kitab yang sudah digunakan atau kitab yang sudah digunakan oleh Habib Hanif untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kemudian dibantah lagi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan begitu banyak sekali kitab-kitab bantahannya seperti itu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.